Ramadhani bersama rekan aku Saya Pak Ahmad. dan bersama narasumber kita yang hari ini spesial banget loh. Pasti kalian tahu, terutama anak SMK Al Jihad. Penasaran nggak siapa? Dikenalan dulu Kak. Halo, aku Saskia Zikra Humaira selaku Ketua OSIS di SMK Al Jihad. Dan aku Nadif Faresha Putri selaku Ketua MPK di SMK Al Jihad. Nah, kalian berdua udah tahu belum sih judul podcast kita kali ini tuh apa? Apa tuh? Nah, judul podcast kita kali ini adalah Raih Surga dengan Akhlak yang Mulia. Nah, aku juga bersama rekan aku ingin menanyai beberapa pertanyaan buat kalian berdua. Pertanyaan pertama tuh, seringkali kan kita dengar dengan istilah akhlak mulia, tapi di mata kalian berdua sebagai siswa SMK sebenarnya apa sih definisi sederhana dari akhlak itu? Apakah harus terlihat alim atau gimana? Kalau menurut aku, akhlak itu sebenarnya dari diri sendiri aja sih, dibangun. Contohnya kayak kita berpas-pasan sama guru, pasti kita nunduk atau salam, saling sapa, dan semacam itu namanya juga akhlak kok. Kalau menurut aku, akhlak tuh bisa dibilang kayak identitas kali ya. Kita belum bisa, kita nggak bisa nentuin seseorang dari tampilannya. Belum tentu dia itu, mungkin tampilannya berandalan, belum tentu dia berandalan juga rasanya, belum tentu dia mungkin itu aja kali dari aku. Berarti akhlak itu berasal dari hati ya, bukan cuma pencitraan di depan kamera doang. Benar. Tapi jujur ya, tantangannya tuh besar banget, apalagi kita sebagai siswa SMK, siswa-siswi SMK bergaulnya kan luas banget ya Kak. Kadang kita terlalu lurus, suka dibilang sok alim lah, atau sok suci lah, atau nggak asik lah. Kalian pernah nggak sih ngalamin, dan kalau boleh tahu, boleh dong ceritain gitu. Karena dia bisa Kalau aku dulu tuh pernah kayak lagi jalan-jalan, terus emang kan aku paling nggak bisa ninggalin salat. Terus udah masuk asar, aku bilang udah asar, ayo sholat gitu. Terus temen aku malah bilang kayak nanti aja sholatnya gitu. Terus aku kan nggak bisa ya, ayo sekarang aja mumpung waktunya gitu. Terus kayak mereka bilang soalin lo nggak asik lo, udah tinggalin gitu. Walaupun bercanda cuman kayak gimana gitu ya. Kak Saskia? Kalau aku sih punya pengalaman pribadi ya di satu sekolah ini sebenarnya. Kayak contohnya kan kalau aku kan memang suka baca novel. Bener, aku tahu. Nah iya, jadi kayak kita kan waktu kelas 10 nih berlima. Kayak aku sama dia, tapi kan berpencar gara-gara kelasnya dipisah. Nah makanya aku di kelas tuh sendirian. Jadi aku mau nggak mau aku baca buku aja kan. Nah terus di situ ada di pas jam 9 ada beberapa orang yang bilang kayak apa sih tuh baca buku aja, kayak nggak tahu pikiran mereka tuh apa. Jadi kayak merasa aku terpojoki gitu loh. Sebenarnya baca buku itu kesehariannya siswa kan, normal banget. Kenapa harus ya gitu deh. Kalian pernah ngalamin sakit hati gak sih sama perkataan mereka, dan gimana cara kalian nanggepinnya? Kalau aku sih ya udah amatin aja. Karena kan kayak ya selama nggak sampai ngerubah habits kita ya, nggak sampai ngerubah jalan kita mah ya udah apa yang didengarin. Kalau aku sih bener sih kata Kak Nadif, jangan didengerin apa, jalanin aja yang kita mau, jalanin aja yang kita pengen gitu loh. Nah, buat kalian yang sering dengar perkataan yang nyakitin, gak usah didengerin, ya nggak? Bener kan? Gak usah didengerin, gak usah dimasukin ke kuping, ya kan? Nah, gimana sih? Aku mau lagi nih, gimana sih caranya biar kalian berdua tuh kayak tetap konsisten gitu loh? Kadang kan punya semangat yang naik turun kan? Gimana tuh caranya? Kalau aku pasti punya eskul aku yang seni gitu, seni. Kayak aku tuh bersemangat aja karena itu pengen aku. Contohnya juga baca buku itu keinginan aku, dan aku juga semangat loh buat ngejalaninnya. Jadi nggak perlu mikirin kata orang deh harus gimana nya gitu loh. Kalau dari Kak Nadif? Kalau kata aku juga aku juga sependapat kayak ya selama kita ngejalanin gak merugiin orang lain, ngapain harus mikirin orang lain. Kadang-kadang pernah ngalamin susah gitu nggak sih Kak? Kan kita juga harus fokus sama satu ini lain, tapi kita juga harus dengerin omongan orang lain. Ya, Sebenarnya sih nggak susah ya kan, itu
Kak. Ya. Sebenarnya sih kalau misalnya apa kata orang sih kita nggak terlalu dengar ya. Jadi itu kan kemauan kita. Jadi kita juga ngerjainnya semangat. Sebenarnya sih omongan orang lain nggak terlalu aku pentingin sih. Yang aku menjadi kepentingan aku adalah kayak aku pengen ngerjain ini. Berarti aku harus fokus sama tujuan aku. Jadi kalau misalnya omongan orang lain kayaknya nggak aku dengerin deh. Bodo amat gitu ya. Ya, benar. Kalau dari Kak Nadi sendiri Kalau aku ya, memang sih aku tuh tipe kalornya yang overthinking ya. Jadi untuk ngabain omongan orang tuh gak bisa banget. Pasti aku pikirin walaupun aku sendiri gak mau. Jadi ya mau gak mau aku jadiin itu kayak kayak motivasi. Orang bilang aku apa sih kayak terlalu cempreng gitu. Oke, aku nanti turunin lagi suara aku mungkin gitu. Oke, jadi kalau Kak Saskia ini tipikal orang yang bodo amat lah ya. Kalau Kak Nadif ini tipikal orang yang overthinking, tapi overthinking itu harus jadi motivasi. Bagus nih mereka berdua. Nah, Masya Allah banget ya obrolan kita tuh gak kerasa ya, udah hampir di penghujung waktu ya. Ilmunya juga bisa diambil loh teman-teman. Ternyata raih surga itu gak harus selalu dengan amal yang besar, tapi bisa dimulai dari akhlak yang kecil setiap hari. Nah, udah kalian segini dulu aja kali ya. Oke ya semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini bersama aku Sasi Kirana Ramadhani dan rekan aku Rifa Ahmad. dan narasumber kita Saskia Dikram Meira. Dan aku ada di variasi putri. pamit undur diri. Terima kasih.